Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sorry. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share, tapi linknya ya, linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong, dan diunggah ulang. Ini kemarin aku dapat lagi data, sudah dicuri lagi. Ya yang itu yang aku bilang, ini video Gus Bekti paling seksi ya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Kristen. Ya itulah ya, kalau kita mengambil lahan dakwah comparative religion, kita harus ditabrak dari arah manapun. Ditabrak dari Islam, ditabrak dari Kristen. Apalagi kajian-kajian kita anti mainstream, ya. Itu kemarin sudah dicolong lagi tuh dan diedit lagi. Yang aku mengatakan bahwa itu kan bahasanya retorik gitu loh. Aku menolak nabi yang buta huruf. Nah, kalau aku menolak nabi yang buta huruf, sementara aku tetap samina wa ta'na terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, itu artinya gimana? Apa pandanganku terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, terhadap nabiku yang aku muliakan itu ketika dikorelasikan dengan huruf-huruf? Kan gitu seharusnya. Cuman ya, karena memang judul itu judul yang sangat-sangat retorik, itu perlu kecerdasan sendiri untuk memahaminya. Ya, itu kemarin diunduh lagi, dipotong-potong lagi, dan diedit lagi, dan diunggah lagi. Tapi yang kemarin ya, kafir kemarin ya. Oke, aku perlu kasih tahu ya. Channel ini sebetulnya aku bangun itu dakwanya untuk keluar, bukan untuk ke dalam. Ya. Jadi ke kafir, bukan ke Islam. Karena apa? Karena aku lihat dakwah-dakwah Islam kan sudah banyak. Ya, biarlah itu diambil teman-teman ya. Ustadz-ustadz kita itu sudah banyak ya. Namun kemudian di pertengah jalan ya, nggak bisa memang. Karena yang namanya comparative religion, Islam Kristen, dia harus berbicara Islam dan berbicara Kristen. Gitu loh. Ketika Kristen mencari tahu tentang Islam, tapi modal yang dia punya itu adalah pemahaman Islam yang mainstream, kan akhirnya aku harus meluruskan dengan yang anti mainstream. Gitu loh. Maka akhirnya dakwanya jadinya ya dua. Ya Islam yang anti mainstream itu, makanya kita punya jargon Islam rasional atau Isra, dan Kristologi itu. Dengan risiko seperti itu ya harus siap menghadapi tabrakan dari depan, dari belakang, dari Islam mainstream dan dari Kristen itu. Dan itu nggak apa-apa, sudah aku perhitungkan. Tapi kalian khususnya untuk santri-santri lama perlu tahu bahwa channel ini itu awal mulanya ya, ina'ab malunya itu sebetulnya ya, niatnya itu ya, ina'ab malu bin niatnya itu sebetulnya untuk dakwah keluar, nggak ke dalam.
Cuman di tengah perjalanan akhirnya seperti apa yang kalian tahu, itu yang aku tadi sudah sampaikan gitu ya. Dan berikutnya, aku tidak akan tertarik untuk memberikan apresiasi berupa tanggapan, berupa respon terhadap komentar itu yang pertama ya. Yang pertama, bila komentar itu telah tendensius, dan itu kita lihat dari pertanyaannya, dia sudah tendensius. Kalau bahasa gampangnya kita itu prasangka, dia sudah berprasangka. Lah untuk apa aku jelaskan? Karena aku jelaskan sejelas-jelasnya pun dia tetap berpegang pada prasangkanya. Jadi ya biarin saja. Dan aku selama ini aku belum ya. Dan aku nggak punya waktu sih, nggak tahu nanti ke depannya ya. Untuk komen-komen yang nyampah itu apakah perlu di-delete atau tidak. Tapi selama ini aku belum. Ya. Biasanya yang tendensius itu dari Islam yang mainstream gitu ya. Nanti yang dari kafir, yang ghairu Islam itu menyerang Nabi, menyerang Islam, menyerang gue pribadi. Nah, seperti itu. Kalau itu nanti ujuk-ujuk ya nggak tanpa dirasa langsung menghujat, menista gitu. Itu nggak aku kasih. Nggak aku kasih ruang untuk mendapatkan respon dari aku gitu. Kalau yang sesama Islam kan nggak mungkin dia menghujat Nabi atau menghujat Islam, kan dia sendiri Islam. Biasanya dia menghujatnya ke aku. Dan biasanya juga disertai dengan tendensius yang seperti aku tadi jelaskan. Jadi untuk yang begitu-begitu itu enggak aku kasih respon. Biarin saja. Ya, meskipun aku tidak menghapus, tapi aku tidak mengasih respon. Ya, maka untuk teman-teman yang sudah ngaji di sini, kalau diskusi harus diawali dengan semangatnya untuk mencari benar salah, bukan menang kalah. Kita tidak butuh ya, tidak butuh menang ya, dan juga tidak masalah kalau harus kita kalah. Karena orientasi kita itu bukan menang kalah, diskusi kita itu benar salah. Karena pengetahuan itu berproses loh. Seperti aku misalkan aku punya pemaparan seperti ini dan ternyata salah, ya aku ngikuti yang benar gitu. Karena pengetahuan itu absolut, tapi yang kita ketahui tentang pengetahuan itu relatif loh. Untuk kita akan berpindah dari sebuah pemahaman ke pemahaman yang lain, itu kan perlu diskusi. Diskusinya itu harus dibangun dengan sebuah semangat benar salah, bukan menjatuhkan, mengolok-olok, mengejek itu itu sudah bukan level kita lah. Maka untuk teman-temanku semuanya, kalau mau masuk dalam ranah-ranah diskusi di kolom komentar itu ya khususnya dan umumnya di tempat lain silahkan saja, tapi niati dengan benar salah. Kalau sudah menang kalah itu akhirnya nanti menyerang pribadi, itu sebaiknya ditinggalkan saja. Nggak ada manfaatnya. Ya, apalagi dia sudah berprasangka, sudah tendensius, itu nggak ada manfaatnya, jadi ditinggalkan saja. Ya, kita hormati biar dia pada pemahamannya dan kita pada pemahaman sendiri, gitu aja. Ya, oke. Berikutnya untuk seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan doa baik untukku dan keluarga, aku ucapkan terima kasih. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian ya, tapi semoga kebaikan doanya juga kembali kepada yang mendoakan. Sebagai sama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita alhamdulillah bisa sedikit siang, jadi tidak ba'da subuh langsung shot ya. Biasanya ba'da subuh langsung shot masih gelap karena kameramen kita sekolah. Nah, ini kan dia libur, jadi kita bisa sedikit siang. Cuman kendala yang lain ada juga. Ini ada backlight ya, sinar matahari. Jadi ya apa yang adalah kita lakukan ya. Nanti kalau misalkan agak silau-silau dikit ya mohon dimaklumi, karena memang ini bukan studio gitu. Oke. Kemarin aku sudah kasih seri pertama, maka sekarang kita masuk seri yang kedua ya, tentang Umi. Seri yang kedua ini. Ya.
Aku sepertinya perlu deh menjelaskan kepada kalian. Kenapa aku perlu menjelaskan Umi ini? Ya, Umi ini ya, itu kalau tekstualnya itu bisa induk, bisa ibu atau mama, bisa buta. Ya, Umi. Kenapa aku harus jelaskan? Karena mainstream ya mengambil ini dari salah satu argumentasinya untuk mengatakan Nabi Muharram itu buta huruf. Di samping nanti ada hadis, ada periwayatan ma'ana bikorik, tapi kan bertahap lah ya. Kita nggak kesana dulu satu persatu ya. Kan yang ana bi korik ya, dua ini, satu ini ya. Jadi kalau ditanya di mana sih yang menjadi sandaran saudara-saudara kita itu untuk mengatakan Nabi itu tidak melek huruf atau buta huruf, di dua argumentasi ini, peristiwa Gua Hira ma'ana bi korik dan terjemahan Al-Quran ketika menerjemahkan Umi itu ya, ketika menerjemahkan Umi ya. Nah, aku mengambil yang Umi dulu, kan harus urutan toh. Ini nanti berikutnya aku jelaskan. Karena di sini kalau kita lihat ya, di yang slide-nya apa namanya tuh, apa tulisan di layar itu, bukan yang kamu tak suruh bikin, apa? Iya, apa namanya itu? Yang tuh dibikin anunya, judul itu loh, apa namanya? Bukan, namanya itu apa? Keseluruhan tuh bikin apanya itu? Kan kadang-kadang kalau kamu buru-buru sekolah nggak dibikin itu apa namanya? Thumbnail. Ah, gitu aja kok. Ya. Di thumbnail yang tentang apa ya? Episode yang lalu itu ya. Kamu lihat bisa di thumbnail yang thumbnailnya hitam, hanya tulisan aja, itu tentang ini juga. Itu kan aku menukil juga video, ada dua ustadz itu kan. Jadi tiga ustadz yang bisa baca. Tiga ustadz yang tidak bisa baca, dua yang bisa baca. Aku ulangi, kadang-kadang ngomong keliru-keliru. Tiga ustadz yang tidak bisa baca, dua yang bisa baca, ya kan. Videonya itu aku sertakan ya. Salah satu ustadznya kan aku juga kaget kenapa begitu. Yang salah satu ustadznya menukil surat 62 ayat 2 untuk mengatakan, bukan saya yang mengatakan, tapi Allah mengatakan Nabi buta huruf. Aku bilang ini salah pasang. Terus yang satunya dia mengatakan ma'ana bi korik, saya tidak bisa bi ini menjadi tauhid, menjadi penekanan berdasarkan ustadz itu. Aku jadi heran, bagaimana mungkin bi itu jadi penekanan ya. Sekarang kalaupun dia menjadi penekanan, aku tidak bisa membaca, misalkan begitu. Iya, membaca apa? Belum selesai. Membaca apa? Itu pun kalau ini kita abaikan. Tapi apakah benar bi itu merupakan sebuah penekanan? Kan perlu diuji lagi ya. Paham yang aku maksud ya. Tapi sementara oke lah, kita biarkan, taruhlah itu penekanan. Aku tidak bisa sampai 1000 kali tidak bisa juga nggak ada masalah. Tidak bisa membaca. Oke lah, oke. Terus tapi yang dibaca itu apa? Apakah terkait dengan huruf-huruf? Gitu loh, ya. Kan biasanya kan kalau tauhid itu ada kot, lakot, ya. Terus ada lagi inna, terus ada lagi innama, gitu. Tergantung nanti mana. Bukan bi. Terus apa bedanya bi kori sama bi? Bi itu kan seharusnya kan bi ismillah, bukan bismillah. Ini apa? Sungguh dengan nama Allah. Sungguh aku. Kalau bi korik ini justru sungguh aku
membaca. Karena kan ma-nya kan di depan, ma'ana. Gitu. Jadi begitu yang ada. Maka dari itu aku simpulkan ya. Aku simpulkan nih, nanti kalau ada tambahan silahkan disampaikan. Pemahaman saudara kita yang mainstream sehingga memposisikan Nabi itu ya dengan tidak bisa membaca dari dua ini. Ya. Dari ini. Karena apa? Kembali ke terjemahan, aku tidak bisa membaca. Taruhlah terjemahannya itu benar. Iya, tapi baca apa? Aku sudah contohkan kemarin tentang membaca, ya, membaca suasana itu juga dibaca, keadaan itu dibaca, itu tidak terkait dengan huruf, gitu ya. Dan firman turun pertama kali itu, nah, aku sudah jelaskan ya, nggak aku perlu kesana lagi, itu dalam bentuk verbal semua, nggak ada yang literal, nggak seperti Kanjeng Nabi Musa itu mendapat 2 lobah tuh tentang dasatita. Nah dari sinilah, dari terjemahan inilah, aku tidak bisa membaca, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dibuta hurufkan. 1. Yang kedua, kembali ke terjemahan juga, ke terjemahan Umi inilah Kanjeng Nabi Muhammad dibuta hurufkan. 2. Nah, sepengetahuan gue nih, 2 ini yang menjadi presaposisi saudara-saudara kita untuk memposisikan Kanjeng Nabi menjadi sosok yang buta huruf. Gitu loh, nggak melek huruf. Nah, kalau ada yang lain, ya tolong aku kasih tahu. Senyampang yang aku ketahui 2 ini. Dan kita sedang fokus ke yang Umi dulu. Yang Iqra itu nanti, gitu loh. Ya, jadi ada urut-urutannya, sistematikanya ada, nggak ngacak aja. Tuh ya. Makanya seperti kata teman-teman kita yang baru itu, ada peor baru kemarin. Kalau ngikuti kajian di sini harus runut. Gitu ya. Kemarin kan ada yang nuntut apa itu? Manuskrip. Sudah dijelaskan tuh manuskrip. Nggak nyucuk. Al-Quran kok mau diadu dengan manuskrip. Dan manuskripnya belum aku tunjukkan. Ada nggak manuskrip Kanjeng Nabi itu punya tulisan yang dia tulis dengan tangannya sendiri? Maybe yes, maybe no, maybe bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Nanti aja tunggu tanggal mainnya. Ya. Nah sekarang kita ke Umi. Sudah aku jelaskan, Umi itu bisa diartikan induk, ibu, mama, buta. Jadi kalau kita taat terhadap teks, Umi itu buta. Baru nanti diintervensi. Ya. Ada yang mengatakan buta huruf, ada yang mengatakan buta kitab. Nah, di sini pertarungannya. Buta huruf apa buta kitab? Bagi mainstream, Umi ini menjadi buta huruf. Seperti aku katakan, aku ulangi lagi. Inilah yang menjadikan saudara-saudara kita memposisikan Nabi menjadi sosok personal yang kagak melek huruf. Ya, karena terjemahannya sudah dipahami sebagai buta huruf. Sementara aku tidak, aku buta kitab. Nah, apakah ini benar? Ya belum tentu. Apakah ini salah? Ya belum tentu juga. Apakah ini benar? Ya belum tentu. Apakah ini benar? Ya belum tentu juga. Maka kita kembalikan ke Al-Quran. Biar Al-Quran yang menghakimi, ya, sebetulnya Umi itu buta huruf atau buta kitab. Gitu loh. Makanya kan aku kembali kemarin katakan, ya, seharusnya tidak perlu minta-minta manuskrip. Kembalikan ke Al-Quran. Aku menggiring diskusi ini ke Al-Quran supaya tidak melebar. Kalau soal asumsi pendapat, semua orang itu bisa berpendapat. Dan aku sudah berkali-kali katakan, kalau kamu mengajukan 1 pendapat, aku punya 10 pendapat. Jadi tidak efektif, buang-buang waktu. Langsung saja ke Al-Quran. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Sebetulnya kalau berdasarkan Al-Quran, maka kita ngaji Quran bil Quran, ya. Apakah benar itu buta huruf atau buta kitab? Nih ya, kalau buta mata, akma ini sudah ya. Akma ini buta mata.
Oke, ini dulu aku hapus. Ini masih puasa terakhirku ya, puasa Syawal. Jadi insya Allah ini hari yang ke-6. Bagi teman-teman yang belum ya, mumpung masih Syawal, silahkan dikejar waktunya ya, sebelum nanti berlalu. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama dari Kang Mas Ray Dendi ya, the one and only ya, Gus yang betik. Ini kajian akademis yang kritis, jeli dan cerdas. Semoga muncul GM-GM yang lain yang dapat mencerahkan serta mencerdaskan. Kedepankan argumen bukan sentimen. Salam Islam rasional. Matur thank you, terima kasih untuk Kang Mas Ray Dendi. Seingatku Jakarta, mohon dikonfirmasi kalau salah. Yang ada di Jakarta tapi pernah mukim di Jogja ya. Terima kasih atas apresiasinya, memang benar demikian ya. Harapanku itu juga timbul GM-GM yang baru gitu. Makanya aku berbagi ya, supaya ilmu itu nggak selesai di aku, tapi diturunkan ya, diturunkan. Cuman kalian tidak harus menjadi GM, biar kalian menjadi diri kalian sendiri. Yang diambil itu kerangka berpikirnya doang, pengetahuannya doang ya. Soal kepribadiannya jangan. Aku nggak pernah izinkan dan nggak boleh begitu. Kalian tuh merdeka kok, sama aku juga merdeka. Kita terlahir merdeka. Jangan kita menjadi diri orang lain, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kamu ya tetap kamu gitu ya. Aku harapkan dari yang pernah nyantri di sini itu nanti bisa menjadi penerusku gitu ya. Begitu. Dan jargon kita memang benar ya, Islam rasional yang mengedepankan argumen bukan sentimen ya. Kalau argumen itu berarti rasionya kerja gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Ray Dendi. Wah, ini jagoan kita dari Dubai nih ya, Kang Usman Kam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat. Mudah-mudahan guru kita selalu sehat walafiat bersama keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena satu dan lain hal, wifi dan sebagainya, baru kali ini aku bisa aktif kembali, ikut aktif sesuai waktu yang terkondisi. Salam Isra, Islam rasional dari Dubai. Mau lihat godang do hamunalaiku horas. Terima kasih banyak ya. Mau lihat godang itu terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang menjadi noise ya, karena tetangga sebelah ada nikahan, biasalah ya, banyak tamu, banyak orang datang, terus setel musik keras-keras, dan ini bukan studio yang kedap suara ya, memang ini bukan studio, jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu ya dimaklumi saja. Oke, kita lanjutkan. Mulai tegodang tuhamuna Kang Usman Kan teh dari Dubai kita ke Borneo ya. Assalamualaikum Samarinda Nyimak. Sebenarnya dari awal tentang Umi ini saya sudah terima Gus sejak 1-2 tahun yang lalu. Walaupun kajiannya masih selingan-selingan yang baru sekarang menjadi judul tajuk. Enggak, terima kasih. Ketika kita membahas sirah Kanjeng Nabi itu ya, karena nggak mungkin cucu penguasa, cucu raja kok nggak melek huruf itu ya. Karena kajian-kajian sirah Nabawi banyak yang mendukung Umi itu buta kitab, umat belum menerima kitab, dan juga nabinya Rasulullah Muhammad yang berhadapan dengan ahli kitab, dalam kurung sudah menerima kitab. Oke, jazakumullah khairan. Salam Isra untukmu. Oke, jadi pertarungan kita ini sebetulnya pertarungannya begini loh ya. Mumpung nggak kelewatan, aku biasanya lupa kelewatan nggak tak sampaikan. Ini ada ahli kitab. Ya, ini nanti persusnya nampak di sini tuh. Ini Umi. Kalau kita lihat roadmapnya,
Ini loh, pertarungan ini nampak keras itu setelah di Madinah. Ya. Di Mekah belum. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Madaniyah, di sanalah terjadi polemik antara Islam ya dengan ahli kitab. Abad-abad ke-6, akhir ke-6 masuk ke abad ke-7 itu sejarah tidak ada yang bisa membuktikan bahwa di Makkah itu ada ahli kitab yang signifikan. Signifikan loh ya, kalau hanya 1-2 ya tentunya ada. Di Makkah itu tidak ada. Makanya kalau kita baca surat-surat Makkiyah itu selalu berpolemik dengan musyrik Arab-Arab pagan ya yang melakukan kesirikan. Maka di sana akidah itu dibangun. Makanya ayatnya kalau sudah berbicara akidah itu kan ayatnya kan tegas-tegas. Di sini dia tegas-tegas ayatnya. Ya kita katakan mukamat di sini. Kalau di sini sudah mutasabihat dia. Kok di sini. Kalau di Makkah ya, Madinah ya, di sini dia mukamat tegas-tegas. Karena kalau akidah itu tegas-tegas, tapi kalau yang humanisme, yang horizontal ya, ini kan vertikal, itu cenderung mutasabihat, jadi perlu kecerdasan ekstra untuk memahaminya. Nah, abad-abad akhir ke-6 sampai ke-7, ahli kitab ini nggak ada secara signifikan, bukan tidak ada 0, 0, bukan loh ya, tolong dipahami. Nanti keliru lagi, aku balik lagi gitu, yang bikin aku lelah kadang-kadang. Jadi otak kalian juga tolong di-upgrade lah ya. Yang signifikan itu di Madinah. Makanya polemik dengan ahli kitab, dan kalau kita baca ayat-ayat Madaniyah, di sana memuat polemik dengan ahli kitab. Dari itulah aku mengatakan pemindahan kiblat di Al-Baqarah itu bukan kiblat sholat, tapi kiblat kerangka berpikir. Kita harus menentukan sikap kita sebagai Islam, kerangka berpikirnya seperti apa. Jangan lagi mengekor kepada ahli kitab gitu loh. Cuman kan mainstream mengatakan itu kiblat sholat, yang dulu pernah ke Masjidil Aqsa selama 11 bulan, terus suruh pindah ke Masjidil Haram gitu. Ya silahkan saja, tapi aku tidak sependapat dengan itu gitu ya. Oke, ini mumpung lewat aja ini asik juga ini. Nanti kalau nggak tak komentari lupa aku ya. Nah terus apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Polemiknya itu seperti ini ya. Apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan penjelasan tentang Umi ya. Jadi ahli kitab itu apa? Orang yang sudah menerima kitab. Kitab ini juga dia bukan nakiroh, kita bikin ma'rifat. Kitabullah yang dimulai dari suhuf ya, terus ke Torah, Zabur, Injil, kemudian ditutup oleh Al-Quran, bukan sembarang kitab. Karena dia sini sudah makrifat kitabnya sini. Baca kitab hati-hati lo ya. Kitab itu tidak harus kitab buku, dituliskan itu juga bisa pakai kitab. Ya. Oke, orang yang sudah menerima kitab. Umi. Nah, Umi itu orang yang belum atau tidak, paling tepat itu belum lah ya, belum menerima kitab gitu loh ya. Jadi pertarungan Umi itu dia berhadapan dengan ahli kitab ini adanya di mana? Dia paling fokusnya di Madinah. Karena apa? Ya wajar saja, ahli kitab pada abad-abad itu terkonsentrasinya di Madinah yang awalnya disebut Yatsrib. Sebetulnya kalau kita sudah tahu ini, sudah bisa memahami ini secara jelas kerangka berpikirnya, aku nggak perlu lagi menjelaskan sebetulnya buta huruf atau buta kitab sih Umi itu. Cuman kan oke lah, demi kejelasan yang itu benar-benar
orang Jawa bilang cetoweleleo, aku akan jelaskan ya. Jadi paham ya, polemiknya terjadi antara ahli kitab dan ummi. Ummi itu lawannya ahli kitab lawannya ummi. Apa ahli kitab? Orang yang sudah menerima kitab. Apa yang ummi? Orang yang belum atau tidak menerima kitab. Jelas? Kenapa? Seperti yang aku bilang, aku kan sebetulnya basicnya kan kajian ini aku bangun comparative religion, ya, kristologi, supaya jangan lagi orang Islam ini takut untuk mengatakan nabinya itu melek huruf. Takut apa? Takut nanti disangkakan karena melek huruf bisa baca tulis, maka itu mencontek, menjiplak atau mengapakanlah dari kitab-kitab yang terdahulu. Enggak begitu. Al-Quran itu menggaransi kebenarannya berdasarkan parameter bahasa, bukan dengan membuta hurufkan nabinya. Ini yang berkali-kali aku sampaikan, tapi kalian nggak tahu goblok atau gimana gitu loh. Maka aku harapkan setelah ngaji di sini kalian tidak lagi gamang untuk mengatakan kajian Nabi Muhammad melek huruf. Jadi jangan untuk menjaga argumentasimu Al-Quran itu original, nabimu kamu butakan huruf. Tidak begitu, ya. Oke. Terima kasih Kang Penghobi Borneo ya. Memang sebetulnya ini kan aku hanya mengulang karena tapi dia masih serpihan-serpihan ya, seperti yang dikatakan Borneo 2 atau 3 tahun yang lalu, ya 1 atau 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang aku bikinkan tajuknya lah supaya gampang untuk dicari ya. Biasanya kan aku singgung di kajian ini, di ini gitu ya. Oke, kemudian Rafa Sahbana, salam Isra. Oh ini Kalimantan tapi selatan ya. Dari Banjarmasin, selalu semangat dengar kajian Gus yang sangat mantap penjelasannya. Ditunggu seri selanjutnya. Oke, matur thank you. Terima kasih Kang. Dari Banjarmasin kita terbang ke Batam. Kang Mas Ari Prastio. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, salam sehat buat semuanya. Salam Isra. Oke, salam Isra juga, matur thank you untuk saudaraku Hari Prastia yang ada di Batam. Kembali kita ke Depok, ada Kang Mas Rupano Fitro. Depok hadir nyimak kajian rasional Gurus. Sehat selalu dan full of barokah Gus. Insya Allah, alhamdulillah. Salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Kemudian kita terbang jauh ke Ambon, Kang Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Bismillah, izin nyimak. Alhamdulillah dapat lagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih Tuan Guru. Salam Isra juga untukmu semuanya, saudaraku yang ada di Ambon. Kemudian Kang Valin Fatoni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Palangkaraya. Oh Kalimantan lagi ini ya. Sudah lama sekali nggak sowan dan menyapa Gus Bekti. Nyapa lewat WA tapi ternyata sudah ganti. Mumpung masih Syawal, selamat lebaran buat Gus dan sekeluarga. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, maaf dan batin. Valen Fatoni banyak absennya ya. Nggak bisa begitu ya. Kalau kamu tertinggal cari waktu kapan bisa lihat kajiannya gitu. Kalau kamu tertinggal sampai ini kan tertinggal banyak kamu. Sampai kan nomor WA-nya sudah ganti, nomor WA yang lama itu nggak tahu diganggu, terganggu atau siapa yang mengganggu, tapi faktanya nggak bisa dipakai. Maka kita ganti nomor WA yang baru dan kamu baru tahu. Berarti kan banyak seri-seri kajian yang nggak kamu ikuti, gitu. Saya sibuk Gus ya, semua orang punya kesibukan kan, tinggal mengatur waktunya doang. Kalau mau benar-benar ngaji, gitu. Oke, Valin Fatoni ya, salam Isra untukmu dan mohon maaf lahir batin juga dariku. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak misteri diksi Umi, kali ini dari Kerinci Jambi. Sebetulnya kalau kita taat terhadap Al-Quran sudah nggak jadi misteri itu nanti ya. Dan semoga pembedahan kajian ini membuat kita yang misteri menjadi nyata ya tentang Umi. Terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar dan salam Isra untukmu.
Kemudian Kang Mas Catim Dodol, salam Isra Pak Ustadz Subandi, semoga terus memberi pencerahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kapan-kapan bahas tentang Nabi Yunus, apakah benar ditelan ikan selama 40 hari atau hanya ungkapan? Oh iya. Ini sudah lama. Mohon dipersori ya. Mohon dipersori. Kapan? Aku nggak janji dah, nggak berani ya. Cuman jangan lupa selalu diingatkan tentang Yunus itu ya, yang ditelan ikan. Karena itu juga nanti terkait dengan kristologi, ya, tentang kristologi. Bagaimana Yunus mengambil tanggung jawab? Karena dia tahu ini tanggung jawab gue. Lemparkan aja gue ke danau apa ke laut, kan gitu kalau di Bible itu, ya. Makanya kalau Yesus itu memang dia tahu dia punya tanggung jawab untuk membebaskan dosa, sehingga itu semua dia ambil tanggung jawab itu, kan tidak perlu ada lari-lari. Ada apa perlu lari-lari ke Taman Getsemani? Ya sudah, iya ini tanggung jawab saya akan membebaskan dosa semua manusia, yaitu dosa waris dari Adam, dan tolong saya disalib. Harusnya kan begitu. Jadi beda penyaliban Yesus itu dengan sebuah rintihan. Sedangkan pelemparan Yunus ke dalam laut, kalau nggak salah, atau danau, itu dengan sebuah persetujuan. Justru dia yang minta. Kalau nggak, kenapa? Kalau nggak begitu perahu itu akan oleng terus. Jadi yang satu mengambil tanggung jawab karena dia tahu, karena dialah kapal itu oleng, Pak Yunus itu. Sedangkan Kanjeng Nabi saat yang disebut teman kita Yesus itu dia dengan rintihan Eloi Eloi lama sabachthani. Artinya apa? Itu semakin kita tahu bahwa Yesus tersalib itu, kalaupun dia benar-benar tersalib, ya, itu tidak kita diskusikan dulu, itu tidak dalam rangka menebus dosa. Tapi kita harus maklum, itulah iman yang sudah didogmakan, yang dibangun oleh Paulus, yang aku tidak setuju, dan itu diambil oleh teman-teman Kristen, gitu ya. Jadi itu dogma, ya. Kalau memang dia diutus kan, oh nggak usah lari ke Getsemani. Ayo, mana itu hansip Romawi, ayo salib saya supaya dosa manusia ini tertebus, kan gitu. Bukannya Eli Eli lama sabachthani, gitu ya. Oke Kang Catim Dodol, aku masukkan aja dulu. Tentang Nabi Yunus aku masukkan antrian dulu ya. Aku nggak berani janji lagi. Nanti janji itu kan harus ditepati. Karena juga aku kalau nggak mau juga nggak bisa bahasnya gitu ya. Tapi apapun aku perhatikan Kang Catim Dodol dan aku ucapkan terima kasih. Kemudian Naneun Ingan, namanya kok bagus, Naneun Ingan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak menggunakan bahasa tulisan merupakan kekurangan atau kelebihan. Bahasa ini tanda tanya dia. Bahasa tulis itu alat bantu bahasa atau alat utama? Dibolak-balik. Bukankah kalau tidak menggunakan tulisan tapi mampu berbahasa secara sempurna, mampu menerima informasi secara lisan dan membagikan informasi secara lisan tanpa bantuan tulisan lebih baik, menunjukkan kelebihan otak seseorang lebih hebat dibanding yang menggunakan bantuan tulisan. Demikian juga dengan kemampuan. Nggak begitu Mas. Ini sudah aku jawab sebetulnya di awal. Nabi itu tidak sederhana yang kamu mampatkan seperti ini. Dia mengurusi semua urusan publik yang itu terkait dengan administrasi. Contoh yang paling simpel, surat menyurat, gitu loh. Jangan kamu mampat. Kemarin kan aku bilang, kamu pikir Nabi itu seperti bapakmu, mamakmu yang buta huruf gitu. Karena mamakmu, bapakmu buta huruf, terus pinter dagang, terus sukses, terus nabimu akan kamu jadikan seperti itu. Kan nggak bisa. Yang diurusi Nabi itu tidak seperti yang diurusi bapakmu, mamakmu. Jadi nggak setuju aku. Aku nggak perlu baca sampai akhir ya. Tapi aku tidak setuju. Ya. Berikutnya Kang Mas Edi Margono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Edi Margono. Ya.
Kang Hermas Edison, terima kasih. Sahran Gipari, terima kasih. Kang Abdul Qadir, terima kasih ya. Rio Aka, Jaksel hadir Gus, terima kasih. Sukan Hadrans ya. Sukan Hadran, Kang Mas Sukan Hadran ini di mana? Secara perkata artinya apa saya dengan membaca? Bagi saya pribadi setelah disusun ulang, ini terkait dengan DM dan MD ya, diterangkan dan menerangkan. Dengan apa saya membaca? Sama dengan bermaksud yang disuruh bisa membaca. Coba, terjemahan ini pernah nggak dipertimbangkan menjadi alternatif informasi? Oh, sudah aku hapus. Bagaimana kita memahami ma'ana bikori? Ini istimewa banget ini kerangka berpikir Kang Sukanda Hadran ini. Jadi itu memang setuju aku ya. Kalau kita perkatakan ma'ana bikorik itu kan menjadi apa saya dengan membaca, bukan apa saya, bukan tidak apa kemarin itu ustadznya yang tadi aku bilang. Jadi B-nya itu dia katakan sebagai tauhid yang menekankan, kan tidak begitu ya. Terus apa bedanya bi kori dengan bi ismillah? Kan itu kan artinya dengan, bukannya tidak bisa membaca. Enggak begitu ya. Terima kasih Kang Masukan Hadran, cerdas ya, menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk kita apresiasi. Jadi begini, memang sih tekstualnya itu ya, apa saya dengan membaca? Tentunya kan kita, makanya aku bilang sebetulnya Al-Quran itu kalau diterjemahkan tekstual itu agak sulit. Karena kan begini, apa saya dengan membaca? Maka yang kita bisa adalah mengambil kontennya, konteksnya apa sebetulnya, maka jadilah dia kita sesuaikan dengan diterangkan menerangkan dari apa yang saya dengan membaca menjadi dengan apa saya membaca. Bacalah dengan apa saya membaca. Ada yang begitu ya, ada nanti apa yang harus saya baca. Banyak probability, bukan. Jadi aku tidak bisa membaca itu bukan terjemahan tunggal yang absolut. Ya, coba nanti itulah kita selesaikan Umi dulu ya. Orang asing, oke, terima kasih. Ivanov, salam Isra Gus, salam Isra juga untuk Kang Ivanov. Ya, saya setuju dengan kamu. Nabi hanya mengerti bahasa ibunya, bahasa ibu, bahasa utama, dalam hal ini bahasa Arab. Dan dia buta terhadap bahasa kitab sebelum Quran dan tidak buta huruf. Oke, atur thank you. Dari Ipanam, Nenek Kiper, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyudi, Assalamualaikum Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, Waalaikumsalam. Roro Jonggrang, terima kasih Roro Jonggrang telah mengutip surat An-Naba ayat 33. Aku itu sebetulnya hafal ya, cuman karena kadang-kadang aku sering gitu dalam satu suasana dia error klik jadi lupa, padahal aku sebetulnya harusnya ingat itu surat An-Naba ayat ke-33 tentang kawaib atroba ya. Di sini dia mengambil terjemahan yang gadis-gadis remaja yang sebaya, ada yang gadis-gadis yang montok itu ada ya, sama-sama depak ya. Oke, terima kasih Roro Jonggrang ya. Antop, double shop, Indramayu selalu hadir, JM langsung share, mantap. Silahkan di share ya sebanyak-banyaknya, mungkin bisa diikuti teman-teman lain. Septian Kuswanda hadir, Nabi Musa N. Ahmad yang Umi ya. Nabi Musa ada Unmi kah? Mungkin bisa disertakan anunya di teks ayatnya di mana itu ya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Serdang, izin nyimak Gus, salam Isra Gus dan saudaraku di grup ini. Terima kasih Bapak Abdul Muluk. Kainko hadir kajian Umi, salam Isra juga untukmu. Ungasan Bali, Wan sama dengan One sama dengan Wan, bacanya One apa Wan? Ya sudahlah, itu kita lalui dulu ya, biar fokus ke sini.
Kang Mas Sutapa, Sutapa bahasa Jawa. Mungkin bisa disajikan teks originalnya pakai alif apa pakai ain, Gus. Ini aku nggak tahu ya dimaksud yang mana. Ya. Yang dimaksud disajikan original teksnya yang mana, ya. Tapi perlu diketahui, seperti berulang kali aku katakan, aku tidak cakap menulis dan membaca Arabian. Cuman kalau minta disajikan ya aku upayakan. Cuman yang mana maksudnya aku nggak ngerti. Ya. Yang dimaksud mungkin bisa disajikan teks originalnya pakai alif apa pakai ain, Gus. Iya, teks yang mana? Gitu aku nggak tahu, ya. Oke, Rini Demak, hadirogos habis 6 pagi. Oh iya, supaya sehat ya. Tapi jangan ngomong mensana in carvorin sano ya. Itu nggak bener itu, ya. Banyak yang sehat-sehat jiwanya nggak sehat kok. Kalau dia sehat dia nggak mau jadi koruptor, nggak mau maling duit rakyat. Jadi nggak bener ya mensana in carvorin sano itu, ya. Oke, terima kasih untuk Rini di Demak. Kemudian Kopi Maniak Randu Belatung, Kepo Maniak. Salam Isra, Gaspol Rengblong. Oke, matunun untuk Kepo Maniak. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Anaba 33 terdapat kawaib atroba. Secara harfiah kawaib adalah bentuk jamak kaib yang artinya nata sadiuha atau muncul, puting susunya muncul. Ya, aku bisa katakan terangkat tadi ya. Kemarin aku mengatakan terangkat ya. Kawaib itu kan gini, dada kan itu begini, kemudian sudah dewasa dia muncul dari sini. Nah, ini apa? Buah dada ya. Sama dengan Ka'bah. Ini kan bumi kan begini, dia muncul. Makanya aku bilang terangkat. Nih. Yang dikirain orang Islam yang batu ini. Terangkat. Ini ya, ini kan terangkat ya atau muncul gitu ya. Diskusi tentang Ka'bah itu juga mantap itu ya. Kita perlu pakar sejarah. Oke, selanjutnya Sutapa bahasa Jawa, Mas Sutapa. Umi apa double umi biar jelas, Gus. Sulit Mas, sulit. Makanya cukup untuk dimengerti aja lah yang mana. Karena apa? Terjadi translate huruf-huruf dari Arabian ke Latin. Yang sudah aku bilang, insya Allah itu dulu kan geger, nulisnya gimana? Ya aku bilang, daripada kalian rame, kembalikan saja ke original teksnya. Gitu ya, sulit. Mau bener yang umi apa umi pakai tanda apa titik di atas atau umi yang double umi. Seperti guru Al-Qur'anku almarhum Gus Panani, nggak mau dia Isa begini, nggak mau, harus begini, karena dia bilang ini bukan alif tapi ain. Ain gimana tuh? Sorry. Ya, ini ain, nggak alif ini. Maka guruku nggak mau Isa begini, dia harus kasih tanda kutip. Jadi kalau jenengan nuntut seperti ini, yaitu di luar kemampuanku lah ya. Yang aku bilang, aku tidak cakap dalam bahasa Arabiun, baik membaca maupun menulisnya. Aku mengambil kerangka berpikirnya doang, gitu ya. Silahkan. Nah, makanya aku bilang kan, rujuk ke original text, kalau aku ada yang salah. Ya. Oke. Aku kira cukup ya. Semua sudah aku sampaikan. Sekarang kita ke topik kajian kita. Ke umi ya. Kata mau cari tahu, sebetulnya umi ini buta kitab atau buta huruf ya. Oke, kita langsung merujuk ke Al-Quran, biar Al-Quran yang menjadi hakim kita, sehingga nanti kita mendapatkan jawaban yang jelas ya.
Sehingga jangan lagi menggunakan Umi sebagai pijakan untuk mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf. Ini kerangka berpikirnya sudah paham ya, antara ahli kitab dan Umi ya. Antara orang yang sudah menerima kitab dan orang yang belum menerima kitab. Oke. Itu bisa kita rujuk di Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya, Gra itu tolong bacain deh. Ini dan di antara mereka, oke, di sini ya. Sebentar, Bapak hapus dulu. Oke, kalau yang huruf besar kasih tahu ya. Oke, dan di antara mereka besar mereka ya ada yang Umi besar Umi ya, terus dalam kurung buta huruf tutup. ini terjemahan Depak, ini ya buta huruf ya, aku tutup. Oke, terus Tidak memahami kitab. nah itu apa, besar kecil? Kayaknya besar. Tidak buta huruf, terus Tidak memahami kitab. tidak, itu kurang lengkap tuh, aku giniin. Tidak memahami kitab. Oke? Ya. Dalam kurung Taurat tutup. Taurat tutup. Oke? Kecuali Hanya berangan-angan berangan-angan dan mereka besar dan mereka hanya menduga-duga. Titik. hanya Menduga-duga. menduga titik. Ini Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 78. Oke, sekarang yang 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Oke? buka kurung sendiri tutup. Oke? Kemudian berkata oke? Ini dari Allah. Ini dari Allah. Ya. Buka kurung dengan maksud tutup. Oke. Untuk menjualnya
dengan harga murah titik, dengan harga murah titik, maka celakalah maka celakalah mereka besar mereka karena tulisan tangan karena tulisan tangan mereka besar tangan mereka dan celakalah dan celakalah mereka besar mereka ya karena apa yang mereka besar mereka berbuat titik. berbuat titik. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 79. Oke, mamanya kasih tahu belanja tuh. Oke ya, nanti ini ada satu ayat lagi ya, tapi kita di sini dulu. Ini adalah kritik ya yang diberikan Al-Quran kepada mereka Oke. Siapa mereka itu? Ahli kitab. Bukan umi. Ya. Ahli kitab. Ahli kitab. Hati-hati ya, tolong perhatikan di sini. Aku kan sudah bilang tadi, di Madinah itu terjadi polemik pertarungan antara ahli kitab dengan siapa? Umi. Tadi kan sudah aku jelaskan, ya. Terus bagaimana mungkin kita harus memahami bahwa Umi itu orang yang belum atau tidak mendapat kitab, sementara ahli kitab itu orang yang sudah mendapatkan kitab. Sementara di sini di antara mereka ada yang umi loh. Umi itu kan sudah mendapat kitab, Gus. Kan gitu pertanyaannya. Maka lihat ini. Di antara mereka ada yang berarti tidak semua ahli kitab itu mengerti kitab. Jadi gini ya. Aku itu kalau ngaji ya sama guru Al-Quranku, kami biasanya berkelompok selalu diingatkan jangan menjadi keledai. Keledai itu apa? Bawa kitab, kitabnya banyak, tapi dia nggak tahu tentang kitab itu. Artinya jangan Al-Quran ini lu baca-baca, lu tapi kagak ngerti maksud dan tujuannya mau kemana. Itu sama dengan keledai menumpuk-numpuk kitab. Dia sudah menerima kitab, tapi cuma dibaca-baca. Itu pun kalau mau baca, ya sudah dikasih kitab, tapi dia nggak mau. Dia baca, oke lah dia baca, tapi dia nggak tahu artinya. Ini mau kemana ayat ini? Itu sama dengan keledai. Makanya kami itu selalu diingatkan jangan jadi keledai. Maksudnya jangan bolak-balik moco kitab karena kita sudah diberi kitab ini kan sekarang. Jadi sekarang kita ini sudah menjadi, ini kan berbicara tempo dulu, kita sekarang sudah menjadi ahli kitab loh. Karena kita sudah dapat kitab. Ini ketika dalam proses. Ya. Jadi jangan seperti keledai, nerima kitab tapi nggak tahu isi kitabnya mau kemana, jadi
menumpuk-numpuk, dibebankan dengan beban yang banyak kitabnya, tapi dia tidak tahu tentang isi kitabnya. Nah, di antara ahli kitab itu, makanya di sini ada yang, artinya tidak semua, ada yang umi. Umi di sini bukan buta huruf. Kalau di Depak kan buta huruf. Dia aku nggak setuju. Loh, tadi katanya ahli kitab versus umi, Gus. Iya, lihat ini diksi. Nih loh, ada yang. Sebentar. Sudah 1 jam, kayak. Aduh, mana ini? Nih loh, ada yang. Jadi tidak semua ahli kitab dari ahli, kalau kita lihat ini dia di Torah ya. Aku belum ulangi kritik lagi ya. Artinya aku belum perlu membaca kritis lagi. Kenapa ini Torah? Karena kalau ini Torah, maka yang dibicarakan itu kaum Yahudi, Nasrani tidak masuk di dalamnya. Karena ahli kitab itu kan terdiri dari Yahudi dan Nasrani. Ya. Yahudi sebagai saudara tua, ini Nasrani. Saudara tua berikutnya baru nanti Islam. Ketika ini ya Islam masih proses menerima kitab. Ini ahli kitab, ini masih umi. Nah, permasalahannya kan di sini, aku ulang-ulang supaya nanti nggak terjadi confuse lagi. Walaupun mereka sudah ahli kitab, itu nggak semuanya. Ada yang umi, ada yang tidak ngerti. Jadi gini loh ya, gimana ya? Gra itu kasih aku kitab, aku terima kitab. Itu ya bisa disebut ahli kitab. Tapi kalau kitab ini aku terima doang, tapi aku tidak pelajari apa isinya, maksudnya kemana, itu masih bisa dibilang umi juga. Paham di sini? Supaya tidak terjadi confuse antara ahli kitab dan umi. Nah, jadi ya umat terdahulu Yahudi itu yang itu notabene Israel, karena di sini Torah ya, maka Nasraninya nggak termasuk. Ini kritik untuk yang Yahudi nih. Ya, kalau ini Torah. Ya. Berikutnya ya, setelah kitab itu diterima, tidak dipelajari, maka ketika mereka menerima kitab, tapi tidak juga mau mempelajarinya, maka disebut umi. Apakah umi ini buta huruf? Nanti dulu. Karena ada penjelasannya, mereka ternyata umi itu tidak memahami kitab. Karena apa? Tidak mau belajar. Ini loh. Al-Quran sudah menjelaskan seperti ini. Kurang jelas apa? Jadi umi itu adalah nih. Bertambah lagi kita, umi orang yang belum menerima kitab, umi orang yang menerima kitab, Yahudinya sudah menerima, tapi tidak memahami kitab karena nggak mau belajar seperti tadi itu. Makanya kalau kami ngaji jangan seperti keledai, apa tiap hari baca kitab tapi nggak paham maksudnya, nggak tahu artinya, sehingga kehidupannya tidak menurut Alkitab, nggak menurut Al-Quran, karena nggak tahu, baca doang, karena mau berpahala, nggak mau berpengetahuan. Padahal kalau kita mau berpengetahuan, pahala mesti dapat. Kalau mau berpahala, pengetahuan nggak dapat, cuman modalnya pahala doang. Bayangkan ini, 1 huruf aja pahalanya segini. Lah ini kalau 1 surat berapa huruf ini pahalanya? Wah, jadi dia nggak tahu artinya apa, tafsirnya gimana, maunya nggak, pokoknya dia baca aja. Ya mohon maaf, itu yang disebut dalam kami loh ya, jangan ada yang tersinggung. Itu tidak lebih dari keledai. Membawa kitab, tapi keledainya nggak tahu. Karena nggak tahu, dia nggak bisa hidup menurut kitab yang dia pikul itu. Gitu loh ya. Jadi orang yang telah menerima kitab dan dia tidak mau belajar tentang apa kitab itu, sehingga dia tidak memahami, itu juga bisa disebut umi. Jadi bukan hanya menerima doang. Ya.
Jadi mereka kecuali hanya berangan-angan, hanya angan-angan doang, hanya menduga-duga. Mereka itu, Yahudi itu hanya menduga-duga, tetapi tidak semua. Ada yang, tentunya ada yang memahami juga. Ya, karena waktunya sudah melampaui ya, sudah 1 jam lebih 5 menit. Kita sudahi dulu, insya Allah besok masuk seri yang ketiga ya. Untuk sementara, alhamdulillah, Al-Quran sudah menjelaskan kita apa itu Umi, tidak memahami kitab. Bukan tidak bisa baca tulis, ya, tidak. Tapi tidak memahami kitab. Karena konteksnya ke Yahudi, sudah nerima, tapi tidak memahami. Nanti kalau konteksnya kita hadapkan yang Yahudi dan Islam, itu Islam itu belum menerima. Ya kalau belum menerima bagaimana mau memahami? Orang yang sudah menerima tapi tidak studi, tidak belajar, juga dia ya tidak bisa paham kok. Apalagi yang belum menerima. Gitu. Ya. Jadi sampai sini dulu ya, sudah sedikit terkuak Umi itu tidak memahami kitab. Ya, bukan buta huruf. Kenapa nanti bukan buta huruf? Nanti di ayat berikutnya. Karena masih ada 1 ayat lagi nanti aku tampilkan di surat yang ketiga, surat Ali Imran ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya, jaga sholatmu, jaga imanmu, bingkai dalam sebuah keindahan. Setelah diproses lewat rasio, lewat otak, masukkan ke dalam hati biar dia terpatri di sana hingga engkau mati. Ya, aku pesankan juga ya, tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Berikutnya juga semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, itu keberuntungan yang kita harapkan sehingga kita dapat lanjut studi. Ya, aku ingatkan lagi, mumpung Syawalnya belum habis, yang belum puasa Syawal, monggo ya dilakukan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.